Shalom teman-teman. Selamat pagi. Sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk menggunakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami akan memulai ibadah ini. Berkatilah ibadah kami supaya berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah teman-teman kami yang beribadah di rumahnya masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat lagu Kaulah Harapan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan lagu pujian Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan
ikhlaskan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpuji termulia Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menyertai dan memberkati hidup kami, Tuhan yang terus menolong kami, Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami semua anak-anak-Mu, kami akan dengar-dengaran akan firman Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati, Engkau sertai, Engkau tolong kami dalam pemberitaan firman-Mu ini, supaya kami boleh pahami, mengerti, bahkan kami dapat lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah teman-teman semua, hari ini sekali lagi kita akan belajar tentang pengharapan, yaitu topik kita hari ini adalah pengharapan sebagai identitas kita. Ya, pengharapan adalah identitas diri kita. Nah, sebelumnya mari kita baca Alkitab kita. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita dari 1 Yohanes 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Kita akan bacakan bersama-sama, saya dan juga teman-teman semuanya. Mari kita bacakan 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Ya, kita mulai 1, 2, 3 ya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ayat yang kedua, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia di dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Nah, sekali lagi teman-teman, tema kita hari ini adalah pengharapan adalah identitas diri. Teman-teman tahu nggak arti dari identitas? Kita sering sebutkan identitas, kita sering mengisi formulir mengisi identitas kita. Namun, apakah kita tahu apa itu identitas? Ya. Nah, teman-teman, saya baca dari internet bahwa menurut Stella Ting, identitas itu adalah refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis, dan proses sosialisasi. Jadi identitas itu adalah gambaran diri kita, siapa diri kita, dan bagaimana keadaan kita di dalam lingkungan kita. Nah, teman-teman, dengan mengetahui identitas kita, maka orang lain juga akan tahu dari mana kita berasal, siapa nama kita, siapa keluarga kita, apa status kita, apa pekerjaan kita, dan semua hal tentang diri kita pribadi. Identitas itu menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Lalu identitas pun merupakan hal yang terpenting dimanapun kita berada, baik itu di sekolah, baik itu di keluarga, baik itu di pekerjaan, di kampus, bahkan dimanapun kita berada. Identitas adalah hal yang terpenting yang orang lain perlu tahu tentang kita. Nah, oleh sebab itulah ketika kita berurusan dengan yang namanya identitas, ketika kita mengisi formulir tentang identitas, sangat rumit dan banyak sekali prosesnya. Itu kita alami, ya. Bahkan kita perhatikan ketika kita berada di bandara, contohnya, ya. Ketika kita di bandara, ketika kita akan berangkat melakukan perjalanan, maka identitas kita itu akan sangat teliti, akan sangat diperiksa dengan teliti oleh petugas, ya, sehingga dia tahu kita hendak kemana pergi dan kita tujuannya apa, siapa kita. Mereka sangat perlu tahu tentang itu. Oleh sebab itu, sekali lagi saya katakan bahwa identitas itu adalah hal yang terpenting bagi kita, baik dalam kehidupan kita sehari-hari,
baik itu di tengah keluarga kita, di sekolah kita, di pekerjaan kita, di kampus maupun dimanapun kita berada, identitas itu adalah hal yang terpenting. Nah, teman-teman, satu hal juga yang kita harus tahu tentang identitas, ternyata bukan hanya di dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya di dalam KTP atau kartu keluarga identitas kita itu tertulis siapa nama kita, kapan kita lahir, apa pekerjaan kita, dan bahkan apa status kita. Bukan hanya di KTP atau kartu keluarga itu dituliskan. Ternyata teman-teman, Alkitab juga menuliskan tentang identitas kita. Alkitab juga menuliskan siapa diri kita, dari mana kita berasal. Ya, nah dari ayat yang kita sudah baca tadi, 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 3, itu dituliskan tentang identitas kita, siapa kita di hadapan Tuhan. Ya, Yohanes menuliskan identitas kita, saya dan teman-teman semuanya, kita adalah anak-anak Allah. Itu sangat jelas. Ada beberapa kali Yohanes tuliskan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kita adalah anak-anak Allah. Ya. Dan Yohanes punya alasan ketika dia menuliskan, menyebutkan kita, menyebutkan saya, menyebutkan teman-teman semuanya, anak-anak remaja semuanya sebagai anak-anak Allah adalah yang alasannya itu karena kasih karunia Bapa kepada kita. Ya, ayat yang pertama dituliskan Yohanes dengan jelas, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Apa itu kasih karunia Bapa? Apa yang sudah diberikan Bapa kepada kita sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Ya, kasih karunia Bapa itu adalah ketika Allah memberikan anaknya Yesus Kristus datang ke dunia ini, melayani kita semuanya, bahkan mati bagi kita, tersalib bagi kita, menebus dosa kita, dan dia bangkit menjamin hidup yang kekal bagi kita. Di dalam kematian Yesus Kristus, di dalam pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, disitulah terlihat betapa besarnya kasih karunia Allah kepada kita. Nah, oleh sebab itu, karena kasih karunia yang sudah Allah tunjukkan melalui kematian Yesus Kristus itu, kita pun dibangkitkan kembali, kita pun diangkat menjadi anak-anak Allah. Jadi nanti kalau orang lain tanya, kenapa kamu percaya diri sekali menyebut kamu sebagai anak-anak Allah? Itulah yang sudah dikerjakan Kristus bagi kita. Nah, teman-teman, bukankah satu kebanggaan bagi kita sebagai anak-anak Allah? Kenapa? Kita sudah ditebus, dosa kita sudah ditebus, bahkan Yesus Kristus mati bagi kita. Dan kita menjadi anak-anak Allah. Allah, dia si pencipta dunia ini. Allah yang mempunyai semua kehidupan di dalam dunia ini. Dan kita menjadi anaknya Allah itu. Dan kita menjadi anak si pemilik dunia ini. Kita menjadi anak dari Allah yang menjadikan dunia ini. Kita menjadi anak papa kita sendiri pun yang mungkin dia pekerjaannya hanya pekerjaan biasa, kita sudah begitu bangganya kepada papa kita. Apalagi kita sebagai anak-anak Allah yang mempunyai segala sesuatu yang ada di dunia ini. Betapa bangganya kita menjadi anak-anak Allah. Nah, kita juga punya jaminan. Apa jaminannya? Kita sebagai anak-anak Allah. Apa jaminannya kita dengan percaya diri menyebut kita sebagai anak-anak Allah? Jaminannya adalah disebutkan Yohanes, Kristus, ketika Kristus menyatakan dirinya dan kita akan menjadi sama seperti dia. Ya, itu jaminannya. Janji Tuhan adalah bahwa dia akan datang untuk kedua kalinya dan dia akan menyatakan dirinya bagi kita. Dia akan menghakimi siapa yang menjadi anaknya, siapa yang layak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah dan menerima hidup yang kekal. Ya, di dalam janji Allah itu, ketika itu jugalah jaminan kita sebagai anak-anak Allah. Ketika Kristus datang kedua kalinya ke dunia ini, ketika Kristus masuk, ketika Kristus datang kedua kalinya ke dunia ini dan dia menyatakan dirinya, ketika itu juga kita ada bersama-sama dengan dia sebagai anak-anak Allah. Itu jaminannya.
Ya, kalau Kristus tidak mati, Kristus tidak bangkit, dan Kristus tidak naik ke surga, dia tidak akan datang lagi ke dalam dunia ini. Tetapi ketika Kristus mati dan ketika dia bangkit, ketika dia naik ke surga dan janjinya bahwa dia akan turun kembali, datang kembali ke dunia ini, disitulah jaminan kita yang dinyatakan Allah bahwa kita adalah anak-anak Allah. Itu jaminannya. Lalu pertanyaannya, caranya bagaimana kita menjadi anak Allah? Caranya bagaimana kita itu sebagai bagian dari kerajaan Allah? Caranya adalah dituliskan pada ayat yang ketiga tadi, menaruh pengharapan kepada Kristus. Ya, kita yang sudah ditebus, Kristus yang sudah mati bagi kita, lalu katanya Kristus akan datang kembali, akan mengangkat kita, akan bersama-sama dengan kita untuk kedatangannya yang kedua kali. Ketika itulah kita berharap akan janji Allah. Ketika itulah kita terus berharap sepanjang hidup kita untuk kedatangan Kristus. Ketika kita berharap, ketika kita hidup dalam pengharapan itu kepada Kristus, maka di dalam itulah, begitulah caranya kita menjadi anak Allah dan kita menjadi bagian dari kerajaan Allah yang kekal. Nah, kenapa itu caranya? Ya, di dalam kita menaruh pengharapan kita sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, kita akan terus berusaha untuk hidup suci sama seperti Kristus yang adalah suci. Ya, tentu ketika kita hidup dalam pengharapan kita, ketika kita tahu bahwa Kristus akan datang, ya, ketika kita tahu bahwa Kristus yang kudus akan datang, kita tidak akan membiarkan diri kita hidup di dalam dosa. Kita tidak akan membiarkan hidup kita tidak suci menyambut Tuhan yang suci. Pasti kita akan berusaha terus sebaik mungkin menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang layak untuk menerima Kristus. Karena itu teman-teman semuanya, tema kita hari ini, pengharapan adalah identitas diri. Ketika kita terus berharap, ketika kita terus hidup dalam pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali, ketika kita terus berharap bahwa kita sudah ditebus oleh Allah dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah, maka di dalam kehidupan kita, di dalam pengharapan itu, kita akan terus memperbaiki diri kita dan tidak akan membiarkan diri kita jatuh di dalam dosa dan tidak lagi menjadi anak-anak Allah. Nah, oleh sebab itu teman-teman semuanya, hiduplah di dalam pengharapanmu akan Kristus Yesus. Hiduplah bahwa engkau sudah ditebus. Hiduplah bahwa Kristus akan datang di dalam hidupmu dan menyelamatkan engkau dan memberikan engkau hidup yang kekal. Karena itu jadilah anak-anak Allah yang hidup di dalam pengharapan, yang hidup di dalam kekudusan, untuk benar-benar menjadi teladan bagi teman-temanmu. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat-sangat bersyukur karena kami dipilih menjadi anak-anak Allah. Kami juga sangat bersyukur karena Engkau sudah menebus hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau sudah memanggil kami menjadi anak-anak Allah. Dan biarlah Tuhan, di dalam kami menjadi anak-anak-Mu, kami benar-benar berpengharapan kepada Tuhan, menjaga kekudusan kami, menjaga hidup kami, supaya kami tetap kudus seperti Tuhan adalah kudus. Berkati kami dan tolonglah setiap kami. Dan firman yang sudah kami dengar, biarlah itu memberkati kami semua, menjadikan kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita angkat pujian Give Thanks. Jesus.
because of what the Lord has done for us. Give thanks. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Dilanjutkan dengan Bapa terima kasih. Doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan